Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan MIT, probabilitas dan statistika. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Saputra. NIM saya S1S1190031. Pertama, saya akan menjelaskan tentang uh, probabilitas dasar. Yang kedua tentang teorema Bayes. Yang ketiga tentang Markov chain. Langsung ke yang pertama, probabilitas dasar. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Rumus probabilitas dasar yaitu P A atau probabilitas A sama dengan NA per NS atau uh, kejadian A dan kejadian total. Selanjutnya adalah pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas ada tiga. Pertama, pendekatan klasik. Kedua, pendekatan relatif. Dan yang ketiga, pendekatan subjektif. Selanjutnya, manfaat probabilitas. Pertama, membantu penelitian adalah pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, dengan teori-teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Dan yang terakhir, mengatur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Contoh soalnya, dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Berapakah peluang muncul mata dadu bilangan prima? Menggunakan rumus yang di awal tadi, PA sama dengan NA per NS. Jadi, probabilitas A sama dengan jumlah jumlah bilangan prima, yaitu ada 3, per jumlah total bilangan, itu ada 6. Sama 3 per 6 sama dengan setengah atau 0,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema Bayes. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dengan rumus PAB sama dengan PAB kali PA per PB. Contoh soal. Suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun kedua, dan 10 mahasiswa tahun ketiga. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa tahun ke-1, 8 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 orang mahasiswa tahun ketiga. Bila seseorang mahasiswa dipilih secara acak, berapa peluang dipilihnya mahasiswa yang mendapatkan nilai A? Yang pertama, kita mencari yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori probabilitas ada 75 orang. Terus, yang kedua PM1 atau peluang mahasiswa yang tahun ke-1 yaitu 50 per 75. Yang kedua PM2 atau peluang mahasiswa yang tahun kedua yaitu 15 per 75. Terus PM3 peluang mahasiswa tahun ketiga yaitu 10 per 75. PA M1 atau peluang mahasiswa tahun ke-1 yang mendapatkan nilai A sebesar 10 per 50. 10 orang dari 50 mahasiswa tahun ke-1. Terus yang selanjutnya peluang A M2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A yaitu 8 per 15 atau 8 orang dari 15 total mahasiswa tahun kedua. Terus PAM3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A yaitu 5 per 10 atau 5 orang dari 10 mahasiswa tahun ketiga. Jadi PA sama dengan sigma PMI kali PMA MI sama dengan PM1 kali PAM1 ditambah PM2 kali PAM2 plus PM3 kali PAM3 sama dengan PM1 yaitu 50 per 75 dikali PAM1 10 per 50 ditambah PM2 yaitu 15 per 75 dikali PAM2 yaitu 8 per 15 tambah PM3 yaitu 10 per 75 dikali
PA M3 yaitu 5/10 sama dengan 23/75. Selanjutnya yaitu Markov chain. Perubahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari sangat bervariasi. Ada perubahan yang bersifat statis, namun ada yang juga bersifat dinamis. Rantai Markov. Rantai Markov atau Markov chain adalah suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk melakukan permodelan atau modeling bermacam-macam sistem dalam proses bisnis. Probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah perubahan dari suatu status ke status yang lain pada periode waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Berikut contohnya dalam tabel. Misalkan dari kejadian pertama pindah ke kejadian satu, berarti kejadian dari kejadian satu ke kejadian satunya namanya kita ibaratkan P11. Terus kalau pindah ke yang kedua kita ibaratkan P22 dan seterusnya. Terus kita lanjut ke contoh soalnya saja. Misal diambil sampel sebanyak 1000 konsumen yang tersebar dalam 4 merek sabun mandi yang digunakan, yaitu merek A, B, C, dan D. Dalam masalah ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lain. Perpindahan ini bisa disebabkan karena adanya promosi khusus, perbedaan harga, iklan yang terus-menerus di TV, dan sebagainya. Tabel di bawah ini menunjukkan pola perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun merek A, B, dan C. Merek A, jumlah konsumen ini 220. Perubahan setelah periode mendapatkan 50, kehilangan 45. Jumlah konsumen bulan depan 225. Merek B, jumlah konsumen bulan ini 300. Perubahan selama periode mendapatkan 60, sedangkan kehilangan 70. Berarti minus 10. Jadi jumlah konsumen bulan depannya 300 minus 10, 290. Merek C, jumlah konsumen pada bulan ini 230. Perubahannya mendapatkan 25 dan kehilangan 25. Berarti stabil, tetap tidak berubah. Jadi jumlah konsumen bulan depannya tetap sama 230. Dan merek D, jumlah konsumen bulan ini 250. Selama perubahan mendapatkan 40 dan kehilangan 35, berarti plus 5. Jadi jumlah konsumen bulan depannya yaitu 255. Atas dasar survei konsumen, diperoleh hasil yang disebutkan dalam tabel sebagai berikut. Daripada tabel di atas, dapat dibuatkan matris perubahan merek sabun mandi yaitu seperti ini. Jadi matris probabilitas statisnya adalah seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.